Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Shadaqallahul azim. Sahabat pemirsa yang berbahagia, dalam ayat yang saya bacakan pada mukadimah tadi menjelaskan ada sekelompok manusia yang memandang kebahagiaan itu hanya terdapat dalam jabatan, kekayaan, dan kehormatan dunia. Dalam bahasa Al-Quran, mereka disebut ad-dahriyun, yaitu sebutan bagi orang-orang yang mempunyai konsep bahwa kehidupan dunia adalah puncak kenikmatan dan kemuliaan. Sahabat pendengar yang berbahagia, gaya hidup Dahriyun pada titik krusial akan mudah menimbulkan berbagai penyakit baru pada manusia yang dikenal dengan the future shock atau kejutan masa depan. Akibatnya, manusia sering cemas berlebihan, bahkan stres atau depresi, dan hilang kendali hidupnya. Bahkan ia lupa terhadap jati dirinya. Ia tidak tahu persis apa yang seharusnya dilakukan sebagai makhluk Tuhan. Akibatnya, kemuliaan yang selama ini mereka kejar dan mereka dapatkan adalah kemuliaan semu. Seperti ditegaskan dalam Al-Quran bahwa mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Akan dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104 dijelaskan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuhuna annahum yusinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Orang-orang yang telah sia-sia perbuatan dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Pendengar yang berbahagia, semua orang pasti mendambakan kehidupan yang mulia dan terhormat, sehingga dapat menikmati kehidupan di dunia dan bahagia. Untuk meraihnya banyak jalan yang ditempuh. Sebagian orang melakukannya dengan cara-cara halal dan terpuji. Namun ada juga sebagian yang lain yang melakukannya dengan jalan licik dan menghalalkan segala cara. Perbedaan cara ini disebabkan perbedaan manusia di dalam memaknai arti kebahagiaan itu sendiri. Sebagian orang mengira bahwa kemuliaan dan kebahagiaan akan dihadapkan atau didapatkan melalui jabatan atau kedudukan atau harta dan lainnya. Namun sebagian yang lain, walaupun sebagian kecil, tidaklah demikian, sebab baginya harta atau kedudukan, pangkat dan jabatan bukanlah jaminan seseorang akan dimuliakan oleh orang lain. Namun, semua itu justru dapat menimbulkan fitnah yang akhirnya mendatangkan kesengsaraan. Karena setiap usaha dan cara yang dilakukan untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan yang hanya berlandaskan kepada persepsi akal manusia, lebih-lebih karena dorongan hawa nafsu, maka hasilnya adalah sangat subjektif. Tentu akan sangat berbeda apabila cara-cara yang ditempuh menggunakan tuntunan Allah dan sesuai dengan syariat agamanya.
maka hasilnya akan lebih objektif dan bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Pendengar yang berbahagia, bagi orang mukmin, kemuliaan sejati dan hakiki adalah diampuninya dosa, beratnya timbangan amal baik, menghadap kepada Allah dengan amal soleh, selamat dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga yang kekal penuh kenikmatan. Sebagaimana dalam beberapa surat, misalnya dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sejalan yang diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Atau dalam ayat lain, misalnya Arab ayat 8, juga Al-Hasr ayat 20, Al-Isra ayat 21, dan Toha ayat 75. Dengan lain kata, kebahagiaan hakiki yang harus kita buru adalah kebahagiaan akhirat. Karena kita dilarang menghalalkan segala cara dan jangan tertipu dengan gaya hidup orang-orang yang hanya memburu kemuliaan dunia yang semuanya semu. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 196 dan 97, janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak atau kegemerlapan hidup. Di dalam negeri itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam. Dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Sahabat pendengar yang berbahagia, sungguh merugi orang yang menjadikan seluruh kehidupannya hanya untuk mengejar bayangan dan tertipu dengan topeng kemuliaan dunia yang sementara ini. Maka marilah kita jadikan kemuliaan di dunia ini untuk mencapai kemuliaan hakiki kelak di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, selalu dituntunkan oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu kita berharap ada peningkatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga doa yang tadi saya bacakan mampu mendorong kita semua untuk menggapai kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.